Tidak semua orang mesin mencapai keinginannya itu sama. Ini sebetulnya hal yang cukup mungkin akan terdengar di demotivated ya. Jadi bukannya memotivasi, justru malah uh, mengurangi atau justru menghancurkan yang namanya motivasi tersebut. Dan tapi di balik itu ini adalah suatu hal yang perlu juga kamu tahu bro, karena tidak semua orang itu sama. Dan ini sudah berkali-kali aku jelaskan juga, aku bicarakan di beberapa video yang lalu ya. Kalau semua orang itu berbeda baik dari segi body atau misalkan tubuhnya, bentuk tubuhnya, pikiran, jalan pikirannya, serta mungkin prinsip-prinsip hidupnya. Tidak hanya itu, mungkin dari karakter, dari kelebihan dan kekurangan masing-masing orang itu benar-benar terasa gitu, berbeda. Kecuali memang kamu memiliki apa ya namanya ya? Kalau bahasa anak sekarang mungkin kepribadian ganda, mungkin seperti itu. Kita nggak bahas di situ karena itu ada ranah yang disadari dan tidak. Ah, mungkin begitu. Lalu aku lanjut ya. Kenapa aku membahas ini? Karena ini berkaitan tentang akhir tahun. Jadi kebanyakan orang akan memikirkan resolusi tahun baru. Resolusi tahun 2023. Karena ini aku buat di akhir 2022. Resolusinya tahun 2023. Tapi kebanyakan di luar sana yang datang kepadaku, maksudnya mungkin dari media sosial atau YouTube juga banyak ini, apalagi pakar-pakar finance ya. Seseorang yang merasa bahwa dirinya sudah berkecukupan mengajarkan bahwa kita kalau mau berhasil, kita mau sukses, kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan ya, kita buatlah resolusi. Salah satu resolusinya adalah resolusi tahun baru. Jadi apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan di tahun depan. Berarti tahun 2023. Nah, cuman begini bro. Ini yang perlu aku sampaikan adalah itu bagus, tapi tidak semuanya memang berhasil dengan cara yang seperti itu. Nah, di playlist ini Body, Mind, and Soul ini aku mau menjelaskan tentang keseimbangan. Jadi kita benar-benar mengerti diri kita sendiri, baik secara body, tubuh kita, yang itu berupa mungkin mekanisme cara kerja tubuh kita, kesehatan kita, mind dari pikiran, dan juga soul, jiwa atau perasaan. Nah, kita menggabungkan ketiga hal tersebut supaya balance. Dan ini juga didapatkan bahwa sebetulnya aku pernah melakukan resolusi tahun baru. Beberapa tahun yang lalu aku menjalani hal tersebut dan mungkin yang terjadi padaku adalah suatu hal yang bisa disebut kegagalan total. Jadi bukannya berjalan, justru aku stres dengan hal itu. Aku seperti dikejar-kejar waktu, bahwa kalau mau sukses harus instan, harus gini, harus cepet, dikejar waktu. Ya itu ada bagusnya sih, aku jadi mungkin lebih disiplin. Cuman tekanannya itu menjadi semakin besar. Karena mungkin aku mematok resolusi itu dengan patokan orang lain ya.
Misalkan seperti ini, misalkan kamu masih belum punya penghasilan. Tiba-tiba kamu mematok bahwa di akhir tahun 2023 aku harus punya rumah. Nah kan ini suatu hal yang sangat memberatkan ya bro. Jadi itu akan memenuhi pikiranmu. Dan justru malah ketika stressful, itu hati-hati. Kamu bisa mendatangkan penyakit ya, bahasanya mungkin seperti itu lebih enaknya. Jadi mungkin kamu terlalu stres, overload pikiranmu, dan ini secara tidak langsung ya mungkin penyakit itu datang. Ini yang aku rasakan. Penyakit itu bisa berupa mungkin kita tidurnya nggak nyenyak. Setiap hari overthinking, lama-kelamaan mungkin tensi tinggi. Tiba-tiba kita collapse gitu aja lah, collapse. Lalu tiba-tiba mungkin kesehatan kita terganggu, pencernaan kita terganggu, makan jadi nggak sesuai aturan. Nah, ini hal-hal yang perlu kamu waspadai. Dan di video kali ini aku juga menyarankan bagi, ya sebenarnya lebih ke tips sih. Misalkan kamu mengalami hal ini, kamu membuat resolusi tahun baru di tahun-tahun yang sebelumnya, tapi mungkin kamu malah jadi yang seperti aku, mungkin bukannya terkejar, bukannya ada suatu hal yang bisa mengalami kenaikan, tapi justru malah mengalami masalah-masalah sendiri yang itu merugikan diri kita ya bro. Jadi ini salah satu solusi yang aku lakukan juga. Jadi gini, berdasarkan aku belajar, jadi dari salah satu orang atau beberapa orang, dan ini cukup masuk ya aku praktekkan. Nah, ini seseorang itu memiliki dua mesin, ibarat dibedakan ya, dikotakkan. Itu memiliki dua mesin. Ada yang mesinnya itu panjang. Jadi ibarat kita itu naik pesawat ya. Naik pesawat misalkan dari Indonesia, kita bisa langsung ke ujung dunia yang lain. Nah, jadi mematok impiannya ini langsung yang besar. Misalkan kita saat ini nggak punya penghasilan gitu ya. Tiba-tiba langsung kita itu mematok impian bahwa tahun depan aku harus memiliki penghasilan. Misalkan aku harus memiliki uang berapa triliun gitu sekalian malah. Itu justru pola-polanya akan terbentuk dan dia bisa mencapai hal tersebut. Nah, biasanya ini seorang yang alpha misalkan, ini pembahasan yang lain ya. Jadi seseorang yang alpha, yang dia biasanya selalu termotivasi gini-gini, mencapai apapun harus positive thinking, harus gini, itu biasanya lebih mudah mencapai hal yang seperti itu. Nah, tapi tenang bro, seandainya kita memang nggak bisa melakukan hal tersebut, karena itu yang biasanya ada di YouTube, di media sosial, di mana-mana resolusi tahun baru harus bisa gini. Kadang itu nggak realistis pun ada yang membuat seperti itu. Tetapi ketika hal tersebut nggak bisa tercapai, bukannya nggak harus melakukan hal tersebut ya, karena hal tersebut juga baik juga buat kamu yang cocok. Kalau kamu nggak merasa cocok, kamu bisa pakai cara yang satunya dengan pemahaman bahwa ada seseorang itu yang mesin pesawatnya itu pendek-pendek. Jadi ibarat pesawat itu yang lokalan lah. Jadi misalkan aku ya sekarang ada di Jawa, aku di Semarang misalkan. Semarang nanti pesawatnya ke Jogja dulu.
Habis ke Jogja ke Jakarta, habis ke Jakarta kemana, ke Kalimantan, habis ke Kalimantan ke mana misalkan, atau kita ke Sumatera, habis ke Sumatera ke Malaysia, habis ke Malaysia kemana, sampailah ke Eropa. Jadinya kita pendek-pendek gitu, kecil-kecil, kita menggapai suatu hal yang kecil-kecil-kecil dulu, baru sampailah ke yang besar. Jadi pertumbuhannya siklusnya naik, bukan yang seperti yang pertama ya, mungkin resolusi langsung panjang, mungkin dia mengalaminya gini-gini langsung viral misalkan, langsung dia mencapai suatu hal yang tinggi secara cepat, instan. Nah, dia mematok patokan yang seperti itu bisa. Kita mungkin yang pendek-pendek juga bisa. Jadi untuk teman-teman, resolusi tahun baru, mungkin kalau yang lainnya menetapkan bahwa aku harus tahun depan memiliki segini, aku harus memiliki ini, harus memiliki suatu hal yang besar, aku harus, misalnya kamu langsung dari gak punya penghasilan langsung punya berapa T atau punya berapa company, perusahaan, mungkin kamu bisa menetapkan tujuan yang pendek-pendek dulu. Salah satu contoh yang aku bisa sharing yaitu seperti yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu aku menetapkan tujuan pendek yaitu membeli laptop. Ini suatu hal yang cukup simpel, tapi menurutku ini benar-benar mencerahkan aku ya. Jadi beberapa tahun lalu aku memutuskan untuk ya udah beli laptop aja. Yang penting beli laptop dulu. Tujuanku itu. Jadi tujuanku beli laptop. Beberapa bulan kemudian tercapai. Aku buat resolusi pendek lagi. Jadi nggak harus setahunan ya. Seketika itu bisa. Ada impian yang pendek misalkan, beli laptop harga berapa juta, aku beli dalam waktu berapa tahun. Itu tercapai. Terus ada lagi beli handphone, beli HP. Aku tetapkan berapa bulan tercapai. Beli apa lagi? Berapa bulan tercapai, dan itu pendek, tapi aku bisa memiliki semuanya gitu. Dan aku nggak tahu ya, mungkin ini bisa dibilang sebuah kesuksesan dulu, sebuah kesuksesan yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Itu menurutku seperti itu sih. Jadi untuk menetapkan tujuan jangka panjang mungkin aku bisa raih yang pendek-pendek dulu. Untuk membuat sebuah company besar, misalkan perusahaan besar, aku mungkin bisa dimulai dari aku menguasai skill kecil dulu. Satu, lalu tambah skill kedua, misalkan marketing, nanti skill ketiga nanti bisa manajerial atau manajemen, nanti skill lagi aku bisa human resource, dan sampailah aku menjadi manajer atau CEO. Mungkin bisa menetapkan tujuan yang seperti itu, bro. Walaupun saat ini mungkin belum bisa jadi manajer, belum bisa jadi CEO, cukup jadi manajer dan CEO diri sendiri, it's oke, nggak masalah. Itu pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini juga bisa disambungkan dengan yang namanya growth mindset, yang mungkin di video di channelku ini sudah pernah aku bahas ya, growth mindset. Nah, silahkan dicari aja. Oke gitu bro, mungkin yang bisa aku sampaikan. Selamat tahun baru, dan jika ada yang mendapatkan insight terkait video ini bisa komentar di kolom komentar di bawah. Bisa juga ikuti aku di media sosial, dan jangan lupa subscribe jika suka channel ini. Gitu bro, thank you and see you.